Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishaq yang berasal dari Samudra Pasai. Ibunya bernama Dewi Skardadu, putri dari seorang raja Belambangan, yaitu Prabu Menak Sembuyu, dari kerajaan yang berada di daerah Jawa Timur, dulu namanya Belambangan dan sekarang bernama Banyuwangi. Sunan Giri dilahirkan pada tahun sekitar 1442 Masehi, dan menurut kisah, banyak kisah, diantaranya adalah Sunan Giri ini setelah dilahirkan kemudian dititipkan oleh ibundanya Dewi Skardadu ke seorang temannya, yaitu Nyai Pinatih, seorang juragan kaya, seorang saudagar kaya. Tetapi di sisi lain ada cerita bahwa Sunan Giri itu dibuang ke samudra, tepatnya di daerah antara Banyuwangi atau Belambangan dulu, antara Belambangan dengan Bali. Beliau dibuang ke situ, kemudian ditemukan oleh seorang nelayan dan dititipkan ke Nyai Pinatih. Kemudian Nyai Pinatih memberi nama dengan sebutan Jaka Samudra. Itu menurut kisah-kisah dalam perjalanan kisah hidup Sunan Giri. Wallahu a'lam, yang benar yang mana? Apakah beliau dititip langsung oleh ibunya atau dibuang oleh orang lain ke samudra antara Bali dan Belambangan? Wallahu a'lam, kita tidak tahu yang benar yang mana. Selanjutnya, menurut pelajaran dalam buku kita, bahwa setelah berusia 12 tahun kemudian Nyai Pinatih ini menitipkan Sunan Giri yang bernama Jaka Samudra pada masa kecilnya ke sebuah pesantren di daerah Surabaya. Pengasuhnya langsung adalah Raden Rahmat, atau dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Maka dititiplah Sunan Giri. Kebetulan di sana ada seorang yang bernama Raden Patah. Kemudian di sana juga ada anak dari Sunan Ampel yang bernama Maulana Makdum Ibrahim, yang terkenal nantinya dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Ampel melihat bahwa Sunan Giri atau Jaka Samudra ini sangat cerdas, pintar, dan bisa diandalkan untuk melanjutkan dakwah Islam. Maka Raden Rahmat atau Sunan Ampel memberi julukan kepada Sunan Giri, memberikan julukan kepada Jaka Samudra dengan sebutan Raden Paku. Sunan Ampel kemudian memerintahkan Raden Paku dan Makdum Ibrahim untuk meneruskan pendidikannya ke
kota Mekah. Raden Paku dan Makdum Ibrahim kemudian melanjutkan perjalanan, tetapi sebelum sampai di kota Mekah, beliau berdua singgah di Samudra Pasai dan menimba ilmu di Pasai, sehingga dalam kisah yang lain bahwa Raden Paku bertemu dengan ayahnya Maulana Ishaq dan berguru di sana. Kemudian guru-gurunya di Samudra Pasai menyebut dan memanggil dengan sebutan Ainul Yakin. Ainul Yakin itu adalah sebutan kepada Raden Paku atau Jaka Samudra karena kecerdasannya di luar rata-rata murid yang lain. Singkat cerita, Raden Paku dan Maulana Makdum Ibrahim belajar dan menuntut ilmu di kota Mekah dan kemudian kembali ke tanah Jawa, dan di tanah Jawa bertemu kembali dengan gurunya Sunan Ampel. Sunan Ampel kemudian memberikan nasihat kepada Raden Paku untuk menyebarkan Islam di daerah Blambangan, tempat kakeknya berkuasa. Maka Raden Paku kemudian berdakwah di daerah Blambangan dan kakeknya tidak menghalang-halangi dakwah Islamnya di sana, sehingga Islam berkembang luas di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Blambangan, kemudian di pesisir-pesisir Jawa Timur, serta di daerah Gresik. Kemudian Raden Paku mendirikan sebuah pesantren di Giri. Giri itu adalah nama yang artinya gunung. Sunan Giri tidak hanya menyebarkan Islam di daerah Blambangan saja. Beliau menyebarkan Islam di daerah Jawa Timur lainnya seperti daerah Gresik. Kemudian setelah mendirikan pesantren di Gresik, maka santri-santri yang belajar Islam kepada beliau begitu menyebarkan Islam juga, menyebarkan Islam ke daerah-daerah lainnya seperti ke daerah Madura, ke daerah Bawean, ke daerah Kangean, Ternate, dan juga Nusa Tenggara. 3 orang santri yang cerdas dari santri Sunan Giri yang bernama Datuk Ribandang dibantu oleh Datuk Patiman serta Datuk Ritiro menyebarkan Islam di daerah Sulawesi Selatan, sehingga daerah Sulawesi Selatan Islam berkembang pesat, dan seperti yang kita lihat sekarang, Islam sangat maju di daerah Sulawesi Selatan. Sunan Giri atau Raden Paku kemudian mengembangkan beberapa kesenian, di antaranya menciptakan Asmarandana dan Pucung. Beliau juga menciptakan tembang dolanan anak-anak yang bernapaskan Islam, antara lain Jamuran, Cublak-Cublak Suang, Jitungan, dan Delikan. Sunan Giri atau Raden Paku diangkat menjadi penghulu para wali, atau diangkat sebagai mufti
serta pemimpin agama Islam di seluruh Pulau Jawa setelah wafatnya Sunan Ampel. Sunan Giri diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kecerdasan yang luar biasa. Sunan Giri menyebarkan Islam dengan cara-cara seperti guru beliau Sunan Ampel, yaitu pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa dirangkul, sehingga masyarakat bisa diajak memeluk ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Giri mempunyai kecerdasan dalam berpolitik, taktik, sehingga beliau diangkat sebagai seorang pimpinan di daerah Giri Kedaton. Pada waktu itu Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di daerah Jawa. Ketika Raden Patah melepaskan diri dari kerajaan Majapahit, Sunan Giri bertindak sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Selanjutnya, Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Sunan Giri wafat pada malam Jumat 24 Rabiul Awal tahun 913 Hijriah atau 1506 Masehi dalam usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di daerah Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Demikian kisah singkat dari Sunan Giri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.